Ini beneran serius, Mbah? Tanya Kosim tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Iya, Nak. Lah wong Mbah udah kayak gini, masak dikira bohong toh? Ya udah, Mbah. Kosim langsung aja ya. Eh, tunggu, Nak. Mbah kan Mama masih. Aku hendak mewanti-wanti agar pemuda itu tak buru-buru. Tapi nampaknya Kosim tak menghiraukan perkataanku. Sampai akhirnya, ya, itulah sekilas yang kuingat ketika pertama kali Kosim memberi hadiah terbaik untukku. Dan sebelum kisah itu terjadi, kenalkan namaku Sumira, atau biasa dipanggil Mbah Mira. Usiaku 54 tahun, dan sudah berstatus janda dengan 2 putra. Suamiku Mas Bagio sudah meninggal setahun yang lalu. Dan semenjak kepergian suamiku, aku diminta untuk tinggal di rumah putra sulungku yang sudah berkeluarga. Kendati demikian, sebenarnya aku tak begitu nyaman tinggal dengan putra dan mantuku itu. Karena walau bagaimanapun, sedikit banyak mereka pasti terganggu oleh kehadiran aku. Dan juga adik ipar mereka yang masih berusia 2 tahun. Ya, aku memang memiliki 2 putra, tapi yang bungsu baru beberapa tahun lalu hadir ke dunia. Itu pun bukan hasil jerih payah suamiku, melainkan dengan Nak Broto, tetangga depan rumahku dulu. Iya betul, dari kedua putraku, hanya satu dari Mas Bagio suamiku. Pasalnya, semenjak suamiku itu jatuh sakit, ia menjadi jarang sekali menunaikan kebutuhanku. Sementara aku, yang pada dasarnya memiliki keinginan yang tinggi, mau tak mau harus menahan kebutuhan itu. Meski sesekali masih bisa kuatasi dengan melatih bakat jemari. Tapi tetap saja, bencananya sangat berbeda dengan orinya. Sampai pada suatu ketika, aku mengenal Nak Broto yang notabene tetanggaku, yang baru saja pindah di depan rumahku yang dulu. Semula, keakrabanku dengan Nak Broto hanya sebatas tetangga saja. Namun dari seringnya bertemu bercanda dan bercengkrama, entah kenapa mulai timbul sinyal darurat yang sulit ku mengerti dalam diri. Begitu pula dengan Nak Broto, yang rupanya diam-diam juga mengagumiku. Bak gayung bersambut, kami pun makin akrab. Bahkan, keakraban tersebut makin terjalin. Sejak istri Nak Broto yaitu Nak Ningsih, memutuskan bekerja menjadi TKW. Hampir setiap pagi, selesai menyediakan makanan untuk suamiku, aku berkunjung ke rumahnya. Saat itu aku beralasan pada suamiku untuk memasakkan pemuda itu. Karena memang pemuda itu mempekerjakan aku untuk memasak di rumahnya. Suamiku pun tak menaruh curiga. Ia menganggap hal itu lumrah. Dan hitung-hitung untuk menambah penghasilan kebutuhan kami sehari-hari. Namun siapa yang mengira jika dari sanalah kisah baik itu tercipta. Bahkan kisah tersebut akhirnya menghasilkan pundi-pundi kebaikan yang kini berusia 2 tahun. Aku sendiri sebenarnya juga tak mengira jika di usiaku yang tak lagi muda, masih bisa halim. Meski begitu, aku tak khawatir. Sebab, aku masih bisa beralibi jika Mas Bagiolah yang nanti akan menjadi ayahnya. Dengan begitu, aku masih tetap bisa melanjutkan keakrabanku dengan Nak Broto nantinya. Tapi rupanya, nasib berkata lain. Lantaran setahun kemudian, istri Nak Broto pulang ke Indonesia. Dan tentu saja, aku juga sulit mencari waktu bersama. Ditambah lagi sebulan setelah putraku hadir ke dunia, mendadak Mas Bagio meninggal dunia. Dan aku pun diminta putra sulungku untuk ikut bersama mereka. Dengan alasan, ada yang menjagaku dan adik mereka. Semenjak aku tinggal di rumah putraku, sosialku menjadi terbatas. Sehari-hari tak ada teman ngobrol. Sebab putra sulung dan menantuku sama-sama bekerja di kantor yang sama. Ingin kembali ke rumah yang lama, tapi rumah tersebut sudah aku jual untuk memenuhi kebutuhan putra bungsuku yang masih balita. Beruntungnya, suamiku masih meninggalkan warisan sepetak sawah untuk bisa ku kelola. Sehingga untuk mengisi kekosongan dan menambah pendapatan, kuluangkan waktu untuk sekedar memantau sawah tersebut. Tapi lagi-lagi, siapa yang mengira jika dari seringnya aku bertandang ke sawah, ada satu kejutan yang tak pernah aku sangka-sangka di sana. Dan semua bermula pada pagi itu. Tepat jam 8 pagi, setelah putra sulung dan menantuku berangkat kerja, aku pun menyiapkan bekal untuk sarapan di sawah nantinya. Setelahnya,
Aku segera menuju sawah dengan berjalan kaki. Kebetulan sawah tersebut lokasinya tak terlalu jauh. Hitung-hitung sekalian olahraga dan melihat suasana selama perjalanan. Tak lupa aku membawa serta putra bungsuku, karena di rumah juga tak ada yang mengurusnya. Kira-kira 20 menit berjalan, sampailah aku di pondok tepi sawahku untuk meletakkan rantang bekal makanan. Selanjutnya, barulah aku melihat-lihat sawah itu, kemudian kembali ke pondok untuk bersantai di sana. Biasanya aku di sawah hanya 2-3 jam saja, karena semakin siang matahari semakin panas. Dan tepat jam 9 pagi, barulah jadwal untuk memberi minum putra bungsuku itu. Seperti biasa, kusiapkan 2 anugerah itu, lalu dengan antusias putraku akan menyambutnya. Sampai tak lama kemudian, wah, adek kok diajak ke sawah toh mbah? Sontak aku kaget ketika mendengar sapaan pemuda yang mendadak datang dari arah belakang. Aku benar-benar tak menyadari jika Kosim akan datang tiba-tiba. Praktis pemuda itu sempat tertegun, memperhatikan putraku yang sibuk menerima 2 anugerah itu. Kosim ini merupakan tetangga di dekat rumah putra sulungku. Ia merupakan duda yang baru setahun lalu ditinggal mati istrinya. Usianya masih tergolong muda, yaitu 28 tahunan. Sehari-hari, pekerjaannya hanya menjaga sawah warisan orang tuanya. Dan biasanya, dia akan datang agak siang. Tapi berbeda pada hari itu. Iya nak Kosim, kasihan kalau ditinggal di rumah sendirian. Jadi dia ikut mbah ke sawah, kataku pada pemuda itu. Oh, jadi tiap hari ikut ke sawah ya mbah? Ya mau gimana lagi nak, semua pada sibuk kerja. Kosim masih mematung di sampingku. Netranya tak lepas memperhatikan putra bungsuku, terutama pada 2 anugerah itu. Ih, kok sampai nggak kedip gitu toh nak Kosim? Aku bertanya, karena pemuda itu seperti tak ada sungkan-sungkannya padaku. Enggak kok mbah, itu adeknya cakep kayak abangnya. Jawabnya sedikit kaget. Adeknya, apa lainnya yang cakep? Tanyaku yang justru membuatnya canggung. Ya lainnya juga sih mbah. Hehehe, ujarnya yang tiba-tiba mencubit lenganku. Yang sopan ya nak Kosim, kataku sedikit ketus. Ya mau gimana lagi mbah, ujarnya terjeda sambil menunduk. Gimana apanya toh? Makanya, cepat cari istri sana. Cari di mana toh mbah? Mana ada yang mau sama saya? Lawang saya cuma petani biasa kok. Entah kenapa mendengar penuturannya, aku justru tambah iba. Jangan pesimis gitu toh, nak Kosim. Yang penting kan niat dulu. Apalagi kamu masih muda toh. Sejenak Kosim terdiam. Sementara putra bungsuku yang sedari tadi sibuk sendiri, rupanya sudah terlelap. Akhirnya dengan ragu, aku pun membereskan kabinet serta bungkusan anugerah itu. Ya niat sih mbah, tapi sama siapa? Lanjut Kosim, menjawab ucapanku tadi. Dalam hati terbesit, sebenarnya kalau saja Kosim memilihku, sudah pasti aku antusias menerima. Apalagi sebenarnya, aku juga sempat naksir saat pertama kali kami berjumpa. Dia masih muda, dan tentu saja lebih lama. Hehe. Tapi, aku sadar diri. Lagi pula aku ini wanita. Sudah tua pula. Jadi mana mungkin Kosim bakal kesemsem padaku. Ya cepet cari toh nak Kosim. Jangan terlalu larut sama kesedihan. Hidup kan harus terus berjalan. Yang sudah nggak ada, ya biarlah nggak ada. Kamu ya harus bisa menatap masa depan. Ucapku menasehatinya. Ya sebenarnya Kosim juga inginnya begitu mbah. Tapi kira-kira kalau Kosim naksirnya sama mbah, gimana? Spontan aku kaget mendengarnya. Loh, kok malah si mbah toh? Mbah ini sudah tua. Apa toh yang diharapkan? Yang ada nanti malah nyesel loh. Jawabku menolak, meski sebenarnya aku pun senang mendengarnya. Ya, itu kalau si mbah setuju sih. Katanya sambil cengengesan. Ih, jangan ngelantur ah. Ya udah, mbah pulang dulu ya, pamitku sembari mengambil bekal. Tapi mendadak Kosim hendak memeyukku dari belakang. Apa-apaan sih nak Kosim? Ujarku, berusaha menghalau dan sedikit berlari menjauh.
Tolong pikirkan lagi omonganku yang tadi ya Mbah. Sementara aku terus berlari tanpa menjawabnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Matahari sedang panas-panasnya. Sesampainya di rumah, anak sulung dan menantuku juga masih belum pulang dari kantornya. Biasanya mereka akan pulang menjelang maghrib tiba. Setelah meletakkan putra bungsuku di kursi depan TV, aku beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat itu, karena kupikir tak ada orang, maka kubiarkan pintu tetap terbuka. Ya, sekalian jaga-jaga jika sewaktu-waktu putra bungsuku menangis nanti. Kunyalakan keran air dan segera menyelesaikan urusanku. Namun di tengah kesibukan tersebut, entah kenapa aku jadi teringat ucapan Kosim tadi. Masih tak habis pikir, di usiaku yang sudah senja ini, masih ada saja yang naksir padaku. Mengingat hal itu, entah kenapa timbul gelenyar aneh dalam diriku. Ada dewiran yang hadir ketika membayangkan jika seandainya Kosim benar-benar serius dengan ucapannya tadi. Pasti batin ini akan terobati. Membayangkan hal itu, secara spontan jemariku mulai berjalan dan berlatih mandiri. Lantunan kebaikan pun bergema lantaran sikapku sendiri. Semakin aku mengingat Kosim, semakin pula aku memanggil nama pemuda itu dengan lirih. Tapi sayangnya di tengah kebaikan itu, mendadak aku kaget tatkala ada yang memiuku dari belakang. Hampir saja aku berteriak, tapi beruntung sebuah sapaan yang kukenal berhasil mengurungkan niatku itu. Ini aku Kosim, Mbah. Aku yang masih panik lantas menoleh. Walah nak Kosim, kenapa ada di sini? Bukannya tadi di sawah, tanyaku sambil buru-buru mengambil handwok. Iya tadi Mbah, tapi aku kesini cuma mau tahu kepastian pertanyaanku yang tadi. Katanya, sambil menatapku serius. Tapi nak Kosim, Mbah kan? Kosim ngerti kok Mbah. Malah tadi Kosim dengar Mbah manggil-manggil Kosim kan sambil... Enggak kok nak, tadi itu Mbah cuma belum sempat berpikir untuk menjawab. Kosim lebih dulu merapatkan barisannya. Aku ingin menghindar, tapi sayangnya sebuah sambutan perkenalan ia haturkan begitu saja. Seharusnya aku bisa menoyaknya, tapi entah kenapa, aku justru larut akan kebaikannya. Aku tak tahu apakah ini cinta, atau hanya keinginan sesaat saja. Tapi tak urung, aku pun menyambut niat mulia tersebut dengan spirit ke-45. Sebagai wanita yang pernah berkeluarga, tak dipungkiri, jika aku memang membutuhkannya, aku juga tak munafik. Jika kebaikan Kosim memang benar-benar berbeda dengan yang pernah kudapatkan sebelumnya. Terbukti dalam sekejap, aku bisa mengalami banjir bandang dan bencana lainnya. Meski begitu aku terus berusaha agar kebaikan itu tak berakhir begitu saja. Karena saat itu, kupikir belum tentu esok hari atau hari-hari berikutnya, aku akan mendapat kebaikan darinya. Tapi sayangnya berbeda dengan Kosim. Ia malah tiba lebih dulu tanpa menungguku yang belum sampai di tujuan utama. Maaf ya Mbah, seharusnya tadi Kosim katanya terjeda sambil menunduk merasa bersalah. Udah gak apa-apa, Mbah ngerti kok, ucapku berusaha tersenyum. Hening sejenak, sampai tak lama kemudian, ngomong-ngomong kita senasib ya Mbah. Maksud nak Kosim? Tanyaku sedikit heran. Ya, Mbah kan janda, terus aku duda, jadi apa salahnya kalau kita memulai lembaran baru? Aku terdiam, meski sebenarnya aku mengerti akan maksud ucapannya. Tapi, selisih usia kita jauh, nak Kosim. Bukankah usia hanya angka Mbah, dan cinta tak peduli berapapun usia kita. Ucapan itu berhasil membuatku menangis. Secara spontan, aku memayuknya. Akhirnya, hari itu menjadi awal baru untukku. Berkat Kosim, aku merasa hidupku lebih berwarna kembali. Seminggu berlalu, Kosim pun menepati janjinya. Setelah aku menceritakan pada anak sulung dan menantuku, mereka pun setuju dengan keputusanku. Aku mengakhiri status kesendirianku, karena Kosim memilihku untuk menjadi teman hidupnya. Aku yakin Kosim bisa menjadi imam untukku, dan menuntunku ke jalan yang lurus.
meninggalkan masa laluku yang penuh lika-liku. Pernikahan pun digelar secara sederhana, seluruh kerabat pun berkumpul untuk memeriahkan acara. Mereka memang sedikit heran saat memperhatikan aku dan Kosim di pelaminan. Mungkin mereka berpikir Kosim lebih pas menjadi putraku daripada suamiku. Tapi baik aku dan Kosim tak peduli. Karena bagiku sendiri yang terpenting, di masa tuaku, aku bisa menghabiskan waktu bersama orang yang kucintai. Pesanku, jangan terlalu membenci orang yang mengagumi kita. Karena bisa jadi, orang tersebut adalah jodoh kita. Sekian cerita dariku, semoga dengan cerita ini, kita lebih diteguhkan lagi, iman dan ketakwaannya.